Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat weekend. Ini adalah minggu kedua di bulan Mei, yaitu tanggal 10. Nah, sebelum memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk kita berdoa dulu. Gimana? Sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami pada tempat kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas hari yang indah, hari yang luar biasa bagi kami untuk menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kiranya sertai kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mencerna setiap apa yang Kau sampaikan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, apa sih hari ini temanya? Hari ini temanya adalah chosen. Chosen itu artinya dipilih. Nah, yuk sama-sama kita buka di Yeremia 1 ayat 5. Kak Fani bacakan ya. Sudah ketemu kalian semua? Yuk, Alkitabnya mana? Yuk, Yeremia 1 ayat 5. Kak Fani bacakan ya. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lah, apa sih artinya di Yeremia 1 ayat 5 ini? Kak Fani sudah mendapatkan 2 poin. Sebelum itu, kenapa sih kita dipilih? Lah, dipilih sebelum dijadikan. Lebih tepatnya seperti itu, dipilih sebelum dijadikan. Nah, Tuhan itu sudah memilih kita sebagai alatnya di dunia ini. Nah, kalian pernah nggak sih terpikir bahwa kok aku sih yang dipilih, kenapa sih aku yang dipilih, dan kenapa sih kita dilahirkan di keluarga Kristen, kok nggak lain aja, kok aku gitu, kenapa? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Jawabannya adalah, ada yang tahu jawabannya nggak? Jawabannya itu, Tuhan itu sudah menyiapkan suatu rencana yang besar untuk diri kita, baik dirinya Kak Fani dan diri kalian. Seperti itu. Nah, ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi hambanya, Tuhan itu tidak berkata, serem loh ya, Yeremia, Rinio, nek kamu gak melu aku, kok tak hukum loh kamu. Enggak, Tuhan gak bicara seperti itu. Tuhan itu ngomongnya halus kayak yang di ayat 5 ini, halus banget kayak gitu. Nah, Kak Fani tadi kan awalnya udah bilang, Kak Fani dapat 2 poin di ayat ini. 2 poin di ayat ini. Kalian penasaran gak sih apa aja 2 poin ini? Penasaran gak ya 2 poin ini? Yuk, ingat-ingat ya. Kalau perlu dicatat 2 poin ini. Yang pertama, Tuhan itu mengenal semua yang diciptakannya. Tuhan tidak pernah lupa ciptaannya itu kayak apa. Misal Kak Fani kan diciptakan, Tuhan itu gak bakal lupa sama Kak Fani itu kayak apa, kayak gitu. Tuhan itu benar-benar gak akan pernah lupa sama yang namanya ciptaannya, baik itu manusia ciptaannya, hewan, atau tumbuhan. Tuhan itu gak pernah lupa sama ciptaannya, guys. Lah, bahkan Tuhan itu mengenal kita jauh sebelum diciptakannya loh. Kayak ini, mana? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Lah, Tuhan itu sebelum membentuk kita, Tuhan itu tahu loh kita itu kayak apa. Terus hebat kan Tuhan kita. Tuhan itu luar biasa, guys. Sungguhan luar biasa. Nah, jadi kalau begini, kalau Tuhan itu gak pernah lupa sama kita,
kenapa kita itu harus khawatir gitu loh sama hidup kita. Kalau Tuhan aja itu ingat sama kita, jadi jangan khawatir lagi ya. Jangan khawatir, karena Tuhan itu tidak akan pernah lupa sama ciptaannya. Oke. Nggak pernah lupa Tuhan itu sama ciptaannya. Yang kedua guys. Poin kedua, ingat kedua. Yang kedua adalah Tuhan telah menetapkan tujuan. Tuhan sudah menetapkan sebuah tujuan dalam hidup kita. Tujuan apa sih tujuan hidup kita? Paling ringkasnya itu tujuan hidup kita adalah tujuan ilahi, dimana tujuan ilahi itu untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, memuliakan namanya. Itu tujuan terbesar dalam hidup kita. Nah, Kak Fani kan tadi sudah bilang akan ada rencana yang besar dalam hidup kalian masing-masing. Nah, tujuan singkatnya yang secara ringkas tadi ada di 2 Tesalonika 1 ayat 12. Yuk kita buka 2 Tesalonika 1 ayat 12. Ayat 12. Nah, Kak Fani bacakan ya 2 Tesalonika 1 ayat 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan itu ada di dalam kita. Nah, suatu saat nanti kalian akan mendapat panggilan dari Tuhan, kayak Yeremia tadi mendapat panggilan dari Tuhan. Lah, contoh paling nyata di antara kita ya, kayak gini. Contohnya Bulea itu mendapat panggilan sebagai pendeta. Nah, tugas seorang pendeta adalah menggembalakan umatnya, kayak gitu. Terus Kak Fani, Kak Ike, Kak Lita, Kak Christine, itu tujuan panggilannya adalah untuk jadi singer, bisa. Terus buat ngajar kalian juga bisa. Itu panggilannya Kak Fani, Kak Ike, Kak Lita, Kak Christine. Itu tujuan kita untuk mengajar kalian. Yang lainnya adalah contohnya Kak Dani. Kita pakai Kak Dani ya. Kak Dani itu panggilannya adalah untuk memain drum, pemain musik lah. Kak Dani itu panggilannya dari Tuhan adalah memainkan alat musik. Begitu juga untuk Om Andika, papanya Cucu, itu juga panggilannya memainkan musik, kayak gitu. Nah, ketika kalian mendapat panggilan dari Tuhan itu, jangan menghindar ya. Jangan kayak Yeremia tadi, menghindar. Aslinya itu Yeremia menghindar. Jangan seperti itu ya. Kita harus menjalankan panggilan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga. Oke, seperti itu guys. Ketika dipakai sebagai alat Tuhan, itu jangan takut. Kenapa kok jangan takut? Karena Tuhan itu loh gak akan pernah lupa, gak akan meninggalkan kita. Ketika kita jatuh itu Tuhan gak akan meninggalkan kita. Jadi jangan takut. Dan ingat, Tuhan itu tidak akan pernah lupa sama ciptaannya. Jadi jangan takut lagi ya. Dan terakhir Kak Fani akan menunjukkan sebuah gambar. Kelihatan nggak? Nah, ini gambar, salah satu gambar itu adalah perwakilan Jawa Timur menjadi Putri Indonesia 2020. Lah, ini tuh dipilih lewat penjurian gitu. Nah, ini sama halnya dengan kita dipilih Tuhan untuk dipilih sebelum dijadikan. Nah, ini perwakilan Jawa Timur menang ajang Putri Indonesia, menjadi Putri Indonesia untuk mewakili ke internasional. Lah, dia dipilih dan dijadikan sebagai wakil Indonesia di ajang internasional
untuk kecantikan dan perdamaian dunia. Tugasnya kayak gitulah. Kita ketika dipilih, ya kita akan mendapatkan mahkota itu dan akan menjalankan tugas yang ada dari Tuhan. Sama dengan halnya ini, dia dipilih dan dijadikan dan akan mendapatkan tugas untuk di kancah internasional. Begitupun juga kita dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya, kayak gitu. Jadi 2 poin tadi adalah yang pertama, Tuhan mengenal semua ciptaannya. Terus yang kedua, Tuhan sudah menetapkan tujuan bagi kita. Kayak gitu, jangan lupa ya, kita itu dipilih untuk dijadikan. Dipilih dari semuanya, kita akan mendapat gelar, mendapatkan sebuah tanda, dan kita akan menjalankan sebuah tugas dari Tuhan untuk menjadi alatnya. Seperti Kak Fani, Kak Ike, Kak Lita, Kak Christine mendapat tugas untuk mengajar kalian di sekolah minggu. Bulaya yang dapat tugas jadi pendeta untuk mengurusi jemaat-jemaat yang ada. Itu kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sudah deh kayaknya kayak gitu. Jadi 2 poin itu adalah kenapa sih kita dipilih? Kok nggak lah yang lain aja? Tuhan sudah punya rencana buat kalian. Kayak gitu guys. Semoga ketika kita dipilih, kita akan menjadi alat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yuk, sebelum mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, yuk kita berdoa. Sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap tugas kami Tuhan. Kiranya Engkau saja yang memimpin kami. Kami yang menyerahkan tujuan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami ketika melaksanakan tugas-tugas yang daripada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kaki tangan kami, pikiran kami, mata kami hanya untuk menjalankan tugas-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa minggu depan. Dadah.